Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Wa jam'a hudamid dunya, dan kamu belajar itu bertujuan untuk mengumpulkan harta benda dunia. Kau punya tujuan menjadi orang yang berpangkat, orang yang punya kedudukan, sehingga bila sudah punya kedudukan maka dapat gaji besar. Setelah dapat gaji besar, dapat membeli berbagai macam kelengkapan di dunia ini, baik daripada kereta kamu yang mewah dengan paling sedikit Ferrari atau BMW-nya, Mercedes-Benz-nya, dengan rumah yang bertingkat, duitnya yang berlipat-lipat, pakaiannya yang berkilat, jadi orang yang konglomerat atau korporat. Ini tujuan-tujuan kamu, kenapa kamu menuntut ilmu? Bukan karena takut kepada Allah, ingin memperbanyak ibadah kepada Allah, tapi memiliki bagaimana supaya saya punya masa depan yang cerah, bagaimana saya jadi orang yang kaya, bagaimana saya punya tingkatan yang tinggi, menjadi menteri, menjadi berbagai macam keinginan-keinginan dunia. Ini merupakan tujuan-tujuan yang salah. Ya, tidak salah jadi menteri, tidak salah jadi kaya. Tapi kalau sudah dari awal kita berniat jadi itu salah. Maknanya silakan Anda belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tiba-tiba dapat jadi menteri, itu namanya nikmat. Tak masalah kamu belajar betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tiba-tiba kamu jadi orang kaya, itu namanya nikmat. Tapi kalau belajarnya hanya tujuannya untuk bagaimana supaya saya dapat ini itu, bagaimana saya punya rumah yang sangat luas, kebun yang luas, segala harta itu semuanya untuk kamu, ini namanya adalah orang-orang yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fa anta sa'in fi hadami dinika, kamu itu berusaha untuk menghancurkan agamamu. Kalau orang berdosa disebabkan syahwatnya, itu biasa. Tapi kalau seseorang menjadikan agamanya untuk kepentingan syahwatnya, itu luar biasa. Jadi makanya kalau ada orang buat maksiat, buat ini, buat itu biasa saja. Karena mereka tak punya agama. Tapi bila seorang ustaz, seorang yang belajar agama, dengan agamanya itu dia ingin raih dunianya, ingin raih kedudukannya, ini luar binasa. Paham? Jadi kalau sekiranya kita bertujuan seperti itu, maka saya katakan dari sekarang ini, siapa saja yang berniat menuntut ilmu karena itu semuanya, tolong kita rubah semuanya. Prinsip kita rubah. Apakah salah kalau sekiranya saya punya kereta banyak, ada S5, Fortunernya ada, BMW-nya ada, apakah salah? Enggak salah. Apakah salah kalau saya menjadi orang kaya yang punya berbagai macam, di mana-mana ada tanahnya, di mana-mana ada rumahnya, di mana-mana ada istrinya? Yang masalah istri yang lain ya. Nanti kalau rumah di mana-mana silahkan, tanah di mana-mana silahkan. Tapi yang paling pentingnya pelajaran kamu ketika kamu ingin belajar agama, tidak lain dan tidak bukan karena Allah, bukan karena dunia. Kalau kamu belajar karena dunia, nah kamu ini berusaha untuk menghancurkan agama kamu. Wa ihlaki nafsika, dan kamu binasakan diri kamu. Kamu hancurkan diri kamu di dunia ini, kamu hancurkan diri kamu di akhirat nanti. Karena kamu telah menjual agamamu demi duniamu. Kita banyak melihat berapa banyak orang-orang yang ustaz-ustaz menjual agamanya demi sesuap nasi, menjual agama demi berbagai macam iming-iming. Ya. Ini adalah merupakan salah satu sangat bahaya sekali. Sejelek-jeleknya binatang termasuk babi sama anjing. Tapi banyak juga kadang-kadang, minta maaf saya, ada kadang-kadang seorang ustaz bersifatkan anjing. So anjing dikasih makan, dia nggak gonggong lagi. Anjing kalau kita masuk ke rumah tanpa ada apa-apa, dia mau wow wow wow.
kasih makan dia. Kita relate dia masuk. Ya, tak nyala lagi. Itu. Jadi kalau kadang-kadang kita sudah dikasihkan keduniaan, yang dulu suami haram, kasihkan dunia, diam. Sudah lagi kita haram. Apa kaunya? Kali haram, apa kaunya? Inilah paling bahasa kasarnya kita kata ada seperti itu. Penyebabnya apa? Penyebabnya dia ini belajar, ingin mengumpulkan dunia, tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bai akhiratika bidunyaka, dan kamu jual akhirat kamu dengan keduniaan kamu. Yang selama ini kamu pelajari ilmu agama untuk akhirat semestinya, yang selama ini kamu pelajari untuk surga kamu, untuk akhirat kamu, untuk bekal kamu nantinya, tiba-tiba kamu jual dengan agama kamu itu kepada apa? Dunia kamu. Ingin mendapatkan keduniaan, ingin mendapatkan rumah yang besar, yang mewah, yang megah. Maka kalau begitu, bahasa maka itu khasiratun, jual beli kamu itu sangat merugikan sekali. Sangat merugikan sekali. Orang-orang yang punya jual beli yang merugi itu bankrupt. Bila sahamnya turun, sahamnya turun, utangnya banyak, pailit akan tutup kedai, akan tutup perjuangan, akan tutup semuanya. Jadi orang yang pailit. Wa tijaruka ba'iratun, perniagaan kamu itu akan hancur. Tidak akan ada lagi perniagaan, tidak akan lagi perjualan. Kenapa? Sudah utang bertumpuk, kemudian sahamnya sudah jatuh. Maka ini dianggap dengan hajar. Apa dikata hajar? Yaitu orang yang tidak boleh menggunakan duitnya, maka pemerintah akan mengambil segala ekonomi. Kalau sudah kita orang yang telah menjualkan diri kita kepada yang lain, tidak ada lagi harga diri kita. Hari ini dia bicara begini, besok dia bicara yang lainnya. Dia tidak takut Allah Subhanahu wa taala. Dia jual agamanya untuk akhiratnya nanti, kembali mencari keduniaan, maka orang pun tidak akan mau mendengarkannya. Orang akan menuduhnya adalah orang-orang yang memang dia bersama dengan ahli dunia. Maka masyarakat akan menjauhinya. Perkataan ini tidak akan pernah didengar oleh orang lain. Wal'iyadzubillah. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika. Guru kamu itu, orang yang menolong kamu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang menjadikan kamu ahli ilmu? Gurumu. Nah, gurumu itulah adalah orang yang menolong kamu untuk buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah semestinya bagi seorang guru, sebelum dia mengajar, maka dia mesti mengatakan, mesti kita ini benarkan niat. Maka satu ketika datang orang bertanya sama saya, "Syekh, kenapa kalau buka pengajian selalu tidak innamal a'malu binniyat dibaca hadisnya? Tak hafal lagi hadis yang lain?" Saya kata, insya Allah saya hafal hadis yang lain. Tapi hadis innamal a'malu binniyat itu bertujuan untuk memberitahu kepada para pelajar agar mereka ikhlaskan niat mereka. Kalau saya sudah katakan seperti itu, kalau mereka tidak ikhlas, itu tidak lagi tanggung jawab saya. Yang saya inginkan kasih tahu adalah mereka mesti berniat dengan ikhlas. Jadi seorang guru mesti memberitahu kepada para murid-muridnya tentang hati yang ikhlas, mesti belajar dengan ikhlas agar jangan terjerembab kepada ketidakikhlasan. Wa syarikun laka fi khusranika, dan dia juga teman kamu dalam kerugianmu. Kadang walau bagaimanapun selalu katakan, itu gurunya siapa itu? Gurunya siapa itu? Si Polan. Oh iyalah, pantaslah. Gurunya pun sudah gila katanya. Maka sebab itu belajar itu mesti punya guru. Belajar mesti punya guru.
Apakah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan wahyu, turunkan Al-Quran, turunkan Islam ini kepada Nabi Muhammad tanpa ada Jibril? Mungkin? Mungkin. Tapi untuk mengajarkan kita tentang masalah syariah, maka Allah turunkan Jibril. Maknanya Jibril sebagai teacher, sebagai guru kepada Nabi Muhammad. Dari sinilah kita ambil wajibnya belajar dari guru. Dan kata, nggak perlu itu semuanya. Sekarang sudah lengkap komputer, Masya Allah. Internet di UMI saya tengok semuanya ada pasang. Setiap gang ada internet, boleh buka apa saja boleh. Mau bertanya dengan Tok Guru, Google silahkan. Orang yang baru belajar fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah orang yang kepada orang yang tahu kalau kau tak tahu. Kalau sekarang orang yang memutar, fasalu Google in kuntum la ta'lamun. Banyak Google kalau kau tak tahu, dibuka perkara masalah Google. Nah, silakan al-alim al-allamah al-mutafannin al-syarif al-Ghazali. Ada di situ. Sudah? Nah, ada orang yang mengatakan nggak perlu pakai guru. Google sudah ada, bukan ada masalah. Allah. Kalau nggak perlu pakai guru, silakan jangan lagi buka kuliah apa kedokteran. Nggak perlu pakai kuliah kedokteran. Betul nggak? Betul tidak? Kalau dalam belajar ini tidak ada sistem guru, silakan tutup semuanya kuliah. Mereka yang ingin pandai kedokteran belajar dari Google. Tamat mereka daripada Jamiatul Gogoliyah atau Google University, maka mereka buat iklan siapa saja yang ingin dioperasi silakan datang kepada saya, tidak bayar. Sampai mau. Kira-kira anda ini semuanya mau nggak operasi tanpa bayar dengan orang-orang lulusan daripada Google University? Mau? Kalau mau anda juga termasuk orang gila. Kenapa? Karena orang tidak yakin, karena dia belum lagi belajar dengan gurunya. Ini kalau masalah ya bedah membedah, salah bedah paling yang mati lah ya. Betul nggak? Salah bedah paling mati. Suntik kasih obat salah ya paling mati. Tapi dalam masalah agama, kalau salah nggak ada punya guru mengajar salah, itu bukan mati, neraka. Makanya disyariatkan, diwajibkan kita belajar mesti punya guru. Mesti punya guru. Sebab itulah dalam riwayat Ad-Darimi, riwayat daripada Muhammad bin Sirin radhiyallahu ta'ala mengatakan al-ilmu minad-din. Ilmu itu daripada agama. Unzuru amman ta'khudhu dinakum, lihatlah daripada siapa kau ambil ilmumu itu. Kalau kau ambil pada seorang yang ahli masalah apa? Syiah, madhabnya Syiah, besok kau Syiah, mana-mana pergi Pak Batu. Semua pergi Pak Batu. Kalau kau belajar daripada orang Mu'tazilah, maka otak kau jadi orang Mu'tazilah. Kalau kamu belajar daripada orang liberal, maka kamu itu liberal. Biasa apa? Santai, itu biasa itu. Begini. Agama itu semua sama, pada masalah. Itu agama ini semuanya menyuruhkan kita menyembah Tuhan. Kamu boleh merasakan. Mulailah kata-katanya sudah sama seperti orang liberal. Kenapa? Karena belajar daripada orang liberal. Maka lihatlah siapa yang mengajarimu. Tanpa kita melihat background orang yang kita ambil ilmunya, maka kita akan sesat. Paham? Di sini pentingnya ilmu itu. Kalaulah salah nyuntik, salah apa semua dapat mati. Kalau itu lebih bagus, lebih bahaya lagi, masukkan ke dalam neraka. Makanya Allah mengajarkan kepada hambanya Nabi Muhammad itu mengambil ilmu, mengambil Quran itu dari seorang guru, yaitu apa? Jibril. Jibril baru mengajarkan kepada Muhammad bagaimana sistem cara belajar. Bagaimana sistem cara belajar? Tengok, Jibril kata kepada Muhammad, Iqra, baca. Jadi kalau kamu teacher nanti, suruh muridmu baca. Makanya kalau di Mekah biasanya itu murid akan baca dulu, baru guru menerangkan. Baca. Kenapa mesti seperti itu? Karena kalau kadang-kadang kita terus cakap panjang 1 jam 2 jam, alhamdulillah kita letih, lemas. Depan kita tengok anak murid kita tidur.
Pikir kita dah semangat betul dia dengarkan, pikir kita dah paham betul dia, ternyata dia tidur, Masya Allah. Baik, itulah perlu. Jadi kalau kita kata baca, dia baca. Itu pasti yang belum lagi tidak baca tuh pasti dia siap-siap untuk baca, dia takut. Betul? Itu sistem. Jadi kita boleh melihat bagaimana sistem Jibril mengajar Rasulullah SAW. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam itu mesti punya guru. Dan gurunya mesti cari orang yang benar-benar paham. Ya. Kita mesti tengok background gurunya. Dia sudah baca kitab itu belum? Ini macam kitab yang kita baca. Kira-kira dah baca belum? Hah? Saya kira-kira ini saya baca dulu sama siapa saya? Begitu. Oh, saya ini baca sendiri. Hati-hati. Baca sendiri dia hati-hati. Belajar sama dokter. Ayo sekarang buka-buka tangan pakai sampo apa semuanya. Sekarang kita belajar bedah membedah. Ya, insyaallah Tuan Guru, tabib, dokter kita buka. Kalau banyak muridnya, dokter belajar bedah membedah sama siapa? Tidak ada, saya sudah ada kucing kita. Sudah payah kita. Ini dia kitab, baca kitab Bidayah. Nggak ada gurunya, macam mana? Makanya kita lihat siapapun orang yang ketika waktu dia mengajar muridnya, mesti dia punya guru. Ini alhamdulillah saya baca pada tahun 1994. 1994 saya baca kitab di awal akhir 2 kali. Sama guru saya Syekh Abdul Malik Raihan. Saya alhamdulillah rabbil alamin. Awal akhir. Jadi kita mesti tanya dulu sama itu. Orang ngajar kitab kita dibacanya enggak sama gurunya. Kalau nggak dibaca jangan. Entah kemana dicarinya. Maka perlu taufiq dalam ilmu. Perlu taufiq dalam ilmu. Apa maksud taufiq? Perlu kita mendalamkan lagi bagaimana dia dalam ilmu tersebut. Pandai tidak dia? Dah dibacanya atau tidak? Karena kadang-kadang kita tengok kalimat-kalimat ini semua. Kadang-kadang jatuh. Tidak ada situ. Jadi kalau orang yang belum pernah bacanya mungkin salah baca dia. Sama seperti orang baca Habbatun sauda dawa'un likulidda. Ternyata dia tidak pernah baca dengar pada orang lain. Bukunya itu dah lama sangat. Tertitik Quran di situ jadi 2. Hayyatun sauda dawa'un likulidda. Ular yang hitam adalah obat segala dari penyakit. Dipotongnya ular hitam itu mampus dia. Ini gara-gara baca sendiri, tidak pernah dengarkan, ya. Maka sebab itulah belajar mesti punya guru, dan gurunya itu memang sudah punya background dalam apa yang diajarkan. Di mana-mana saya tengok universiti mana yang paling besar, kalau dia cerita tentang apa-apa saja dia punya background dalam benda tersebut. Yang membuatkan kadang-kadang ini di Indonesia, maaf ya, di Indonesia itu juga dapat SS itu semua mudah. MA, kalau kamu tengok tak pernah beli kuliah pun MA. Subhanallah. MA sini MA. Mana kuliahnya nggak kuliah, tiba-tiba jadi dokter dia. Inilah yang seperti ini ketika waktu mengajar membodohkan orang yang semua jadi bodoh. Masyarakat jadi bodoh semuanya. Masalah. Yang sekarang juga di Indonesia berkembang, Masya Allah, berkembang sekali. Ya, kalau mau jadi guru mesti bayar, ada gaya bayarnya. Kalau nggak bayarannya nggak boleh. Jadi kalau yang naik itu punya duit dan dia itu orang bodoh, maka yang lainlah guru-guru yang bodoh, yang pintar-pintar semua tak masuk. Maka jadi apa? Pegawai. Jadi guru-guru yang bodoh ini yang mengajar, maka muridnya semua jadi bodoh. Ini yang jadi permasalahan. Dulu ingin jatuhkan Soeharto karena katanya banyak sekali korupsi. Setelah jatuh Soeharto semuanya korupsi. Karena orang kadang-kadang anggap dirinya bagus sekarang. Begini, begitu. Padahal tahunya dia lebih teruk lagi daripada itu. Banyak zaman sekarang begitu. Ya, jangan kita terlalu percaya dengan orang yang mengaku dia bagus. Belum tentu bila dia naik, belum tentu lagi dia bagus. Karena dia manusia. Sama ya dia sama kita, syahwatnya pun ada. Dia bukan malaikat, dia bukan Umar, dia bukan Abu Bakar. Nah, wahwa kabai sayfin min qati tariqin, dan gurumu itu seperti tukang jualan pedang, ya, tukang jualan pedang daripada orang-orang penyamun. Yo, kalau masa perang dia jual pedang, hukumnya haram.
Orang tadi itu pemberontak jual pedang sama apa? Ya tukang berani jual pedang kepada pemberontak. Hukumnya tidak boleh. Atau sama kita jualkan kepada orang-orang yang penyamun. Dengan begitu penyamun beri pedang dibunuhnya orang lain. Sama seperti itu. Kamu sekarang seorang guru, kau ajarkan murid kamu dengan muridmu itu, maka kamu akan atau muridmu itu akan membunuh diri orang sendiri. Ya, makanya ada seorang guru mengatakan kepadanya, wahai anakku, wahai muridku, ku ajarkan kamu memanah, dengan panah itu pula kau panah diriku. Ku ajarkan kamu kata-kata yang indah, dengan kata-kata dan kepandaianmu itu kamu maki-maki diriku. Maknanya apa? Apa yang telah diajarkan kepadanya tidak dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi guru yang menolong muridnya itu untuk menjadi jahat adalah seperti orang yang menjual pedang, ya, jual pedang kepada penyamun. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Rasul bersabda, siapa saja yang menolong atas kemaksiatan walaupun dengan satu kalimat, maka dia itu temannya, kawannya dalam maksiat tersebut. Nah ini tengok, kalau sekiranya ada orang buat maksiat, ya contoh lewat daripada hadis Nabi SAW, Rasulullah melaknat orang yang minum khamar, minum whisky, brandy. Nah, laknat tersebut bukan hanya kepada orang yang meminumnya. La'anallahu man syaribal khamar, kata Rasulullah. Laknatlah kepada orang yang minum khamar. Mana laknat Allah jauhkan daripada laknatnya. Bukan hanya dikatakan kepada orang yang meminumnya, sampai kepada wasaqihi, dan orang yang mencuahkan air tersebut, orang yang menuangkan air tersebut. Pernah pergi ke hotel bir, apa namanya itu, tempat minum-minum bir itu, kelab malam, pernah masuk? Pernah kan? Tapi pernah lihat di mana televisi kan? Memang televisi bulan terbaik. Dia tengok begitu di tempat namanya tempat meja. Bila kita masuk, maka dia akan kasih saham. Tukang tuangnya aja itu sudah haram, sudah kena laknat. Makanya ada orang kata, saya ini kerja di hotel berbintang. Hotel berbintang itu wajib ada bir, ada whisky, brandy dan sebagainya. Jadi saya dikasih untuk tukang nuangkan bir. Apakah boleh saya kerja? Carilah bagian yang lain di apa itu saya kata di hotel itu, jangan yang itu. Kalau tak dapat lagi, memang tak boleh lagi, tolong keluar walaupun tak dapat duit, cari kerja yang lain. Karena itu adalah orang yang kena laknat. Ya, mana-mana yang bantu kepada kejahatan dia akan dapat juga, ya. Ganja, tahu ganja? Ganja itu kan daun-daun kan. Jadi perlu ada ini, buatkan ke dalam kertasnya, jadi diginikan. Jadi kamu ambil ganja, kamu tidak mengisapnya. Kami ambil ganja, memasukkan ke kertasnya, kamu putar kertasnya. Baik, ya kenapa? Ukhuwah Islamiyah. Itu tidak boleh begitu. Membantu itu hanya kepada yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk tidak boleh. Itu haram hukumnya. Ya. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallah, bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi hidayati duna mujarrad riwayah. Andaikan tujuan kamu dan niat kamu itu di antara kamu, di hadapan dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Tujuan niat kamu itu apa? Dan talabil ilmi, daripada untuk ilmu itu hanya ingin mendapatkan hidayah. Tujuan kamu belajar untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kamu pelajari dapat kamu amalkan. Itu namanya hidayah. Dapat kita amalkan, belajar supaya apa? Amalkan. Belajar baca Al-Quran supaya dia selalu baca Al-Quran. Ini enggak belajar Al-Quran, tapi Al-Qurannya letakkan dalam lemari sampai bersawang itu dah.
berdebu-debu tak dibaca lagi. Nah baca Quran dia dah hafal dah katanya, atau dah hafal tak dihafalkan lagi, tak dibacakan lagi, itu salah. Belajar fikih supaya diamalkannya. Tujuan belajar itu apa? Mengamalkan. Bukan STKO supaya dapat S1, S2, S3, BE, ME, Master dan sebagainya. Duna mujaradil riwayah, bukan hanya sekedar riwayat. Maksud sekedar riwayat, supaya untuk menyampaikan sama orang lain. Arti riwayat menyampaikan ke orang lain. Pada asalnya ilmu ini ada dikatakan diroyah, ada dikatakan riwayah. Diroyah, ilmu ini dalam masalah diroyah, dia mempelajari dan memahami isi seluk-beluk daripada ilmu tersebut. Kalau diroyah dalam ilmu hadis, maksudnya adalah mustalah hadisnya, apa itu sahih, apa itu dhaif, itu hasan, marfu, mauquf dan sebagainya. Kalau ilmu diroyah pada yang lainnya, kamu pahami dalam ilmu fikih tersebut, kamu dalami, kamu pahami, itu namanya diroyah. Kalau riwayah, kamu sampaikan ke orang lain, kamu riwayatkan. Maka menuntut ilmu itu ada 8 cara. Menuntut ilmu itu ada 8 cara. Cara yang digunakan dalam Islam yang paling tingginya adalah mendengar. Ya, mendengar daripada lafaz gurunya. Ketika gurunya membaca hadis atau kitab, maka kita mendengarkan. Setelah kita dengarkan, ketika kita ingin sampaikan kepada orang lain, ini ketika kita ingin sampaikan, ini namanya riwayat. Ketika kita ingin sampaikan kepada orang lain, maka kita katakan haddatsana fulan, telah menceritakan kepada saya si fulan. Itu namanya riwayat. Jadi arti riwayat, kamu belajar ilmu hanya untuk menyampaikan ke orang lain, tapi sebelum itu kamu amalkan dahulu. Sudah, amalkan dahulu. Asalkan dia baca, begini-begini, dia sampaikan ke orang. Tunggu dulu, berhenti dulu ke kita, amalkan dulu. Yang keduanya qiraah, ya. Yang keduanya qiraah. Qiraah itu seorang murid baca kepada gurunya. Kalau murid baca kepada gurunya itu, ya, kalau mau menyampaikan ke orang lain maka dia kata akhbarona. Nah, yang ketiga sistem arad. Apa arad? Yaitu seorang murid membaca kepada gurunya dengan hafalannya. Hafalan dia. Sekarang sudah tidak ada lagi sistem hafalan. Semua pikiran hafalan itu tidak ada, cuma masalah paham. Apa yang dia paham dia tulis. Dan seterusnya ijazah, keizinan untuk meriwayatkan. Sampai di sini, ya, yang lainnya tuh kapan-kapan saya sebutkan. Sampai di sini, ini semuanya ketika kita sudah dapatkan ilmu semuanya, kita mau sampaikan orang lain, namanya riwayat. Jadi bukan hanya kita belajar sebabkan riwayat, mencari syekh sini sana, tiba-tiba dikatakanlah dirinya musnid dunia wal akhirah lah. Dikatakan dia alim alamah, hakik mudakik, tahap apa semuanya. Padahal dia cuma menyampaikan saja, ilmunya nggak ada dalam otaknya. Kita ini masyarakat sudah susah sekarang ini saya lihat. Di Indonesia ini kajiannya di Indonesia aja dulu supaya dipahami. Itu mana-mana ustadz yang pandai bercakap, pandai buatkan lucu, itu sangat dikagumi oleh masyarakat. Padahal ilmunya sangat nol. Tapi apabila ada seorang yang alim walaupun dia nggak pandai bercakap, itu kita tak mau. Ini salah. Pertama sekali sistem itu salah. Ya, sistem seperti itu salah. Jadi kita menuntut ilmu jangan sampai orang yang masyhur seperti itu. Ya, dengan sistem namanya ustaz apa? Ustaz selebritis, ya kan? Ustaz selebriti kata namanya. Itu kebanyakan ustaz seperti ini tidak punya ilmu. Maka ambillah ilmu itu kepada tuan-tuan guru yang memang benar-benar punya ilmu, ya, yang punya ilmu, yang memang banyak baca kitab. Karena kebanyakan mereka cuma setakat kata dia pernah mengaji begini, lah. Tapi dia tak mengaji sebenarnya, tak paham sebenarnya. Sama seperti kebanyakan saya tengok kemarin orang tamatan Mesir sekarang nih, pulang dari Mesir. Di Mesir tak pernah mengaji, sibuk dengan yang lain-lain. Di Mesir sana tak pernah mengaji, sibuk dengan yang lain-lain. Orang kata buat ringlah di nomor satunya, nomor 1 sampai di situ. Ringlah ke Sinai, nomor 1 mukanya situ. Ringlah ke Hurghada, dia buka hidungnya situ. Ringlah ke
Mana-mana. Loksur, dia juga nomor 1, subhanallah. Pulang kampung dia jadi Syekh Kabir. Serban pakai serban besar, Masya Allah, jubahnya sampai meleret pun. Alim anggapnya di Syekh. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ditanya orang, apa hukumnya begini Syekh? Oh, hukum itu mudah aja. Apa itu Syekh? Ulama berpendapat. Ada khilaf antara ulama. Oh, Masya Allah. Semua pun dia kata, ulama khilaf. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Memanglah kalau kita kata gitu takkan lari dari hukum itu, ada ulama khilaf. Semua benda kata ulama khilaf, ada boleh kata ada tidak boleh. Ada kata haram, ada kata tak haram. Itu pandai, Masya Allah. Ini yang kita dapati sekarang itu. Jadi bukan hanya setakat riwayat yang kamu ambil, tapi kamu dalami ilmu itu. Ya, didalami. Coba bayangkan dahulu ulama-ulama baca Al-Fatihah mau mentafsirkannya, itu menafsirkan Al-Fatihah itu enggak kurang daripada 1 minggu. 1 minggu mengajarkan Al-Fatihah. Ada majlis satu ayat, saya lupa ayatnya, yang dibacakan oleh seorang Al-Hafiz di Madrasah Darul Hadis. Dia baca itu bertahun-tahun untuk menafsirkan itu. Kita dikasihkan tafsir, subhanallah. Apa yang kita dapat? Nggak baca kitab sampai bertahun-tahun. Boleh aja dia baca kitab bertahun-tahun, tapi dia cerita tentang masalah Raja Lawak, Maharaja Lawak, Maharaja Lawak Mega. Tapi Maharaja Lawak Mega, apa lagi? Maharaja Lawak Mega Akbar. Ada dia kepala otak tidak kuat lah. Dah letih dia kata Maharaja, Raja Lawak dah biasa dah. Di atas lagi kita buatlah Maharaja Lawak. Di atas lagi. Begitulah kepala orang-orang yang ingin pandai nak dapatkan duit. Fa'abshir, maka adalah kamu merasakan gembira. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnahatiha idza masyaita. Hendaklah kamu ketahui sesungguhnya malaikat itu telah menebarkan, membukakan sayapnya. Ya, maksudnya di situ adalah memberikan penjagaan, berdoa kepada Allah agar ini orang yang belajar karena Allah, Allah jaga dia, Allah berikan ilmu sama dia, subhanallah. Malaikat, ya, ini yang perlu kita cari. Menuntut ilmu itu malaikat selalu menaungi kita. Tapi kalau kita pergi ke stadion sepak bola, nggak ada malaikat itu. Yang paling banter, yang paling kecilnya itu paling tidak kena duit kita. Oh ya, berapa? 50 ribu. Semangat gila orang kalau kata nonton apa? Nonton bola. Ya, tengok macam masjid kita sekarang nih, kosong semuanya. Masuk masjid tak pakai bayaran pun, tak pakai ekor lagi apa semua lagi, tapi kosong. Stadion gitu panasnya pun masuk juga orang, bayar pun masuk juga orang. Seolah-olah ada namanya adan stadion. Kita tengok bolanya apa itu? Apa yang main bola itu? Main bola di Malaysia nih? Kelompok apa kok main bola? Saya lupa. Oh, bukan lebih pandai lagi, tahu lagi. Yang laki-laki ini pura-pura nggak tahu. Main bola. Kalau yang katanya Kelantan lawan apa? Oh, kan tanggung. Kelantan pun hebat loh. Sanggup mereka pergi ke Kuala Lumpur pun. Johor lagi. Oh, kan tanggung. Itu dia. Orang kata gara-gara bola orang boleh sanggup bersatu. Boleh sanggup habiskan duitnya, letihnya tak apa. Tapi apakah kita sanggup untuk masalah agama begitu? Saya tak salahkan main bola, nonton bola silakan. Cuman maunya masalah agama lebih pada itu lagi lah. Kalau kita buatkan masalah maulid, tengok berapa orang kepalanya ada. Buatkan surah hajat pun berapa orang kepalanya ada. Nak buatkan bergaul masalah-masalah agama memang sangat susah sekali. Itulah dia. Jadi kalau kita tengoklah orang yang menuntut ilmu sekarang nih, di zaman dekat-dekat dengan hari kiamat sangat sedikit sekali. Dan sangat sedikit pun dari antara yang sedikit itu pula di antaranya yang paham pun sangat sedikit sekali. Di antara yang paham itu pula yang tidak mengamalkannya pun sangat sedikit sekali. Buatnya pertama kali berapa banyak pelajar. Ini lalu kita tengok di antara pelajar-pelajar ini semuanya
UMU kan segini jumlahnya kan. Di antara jumlah yang datang semuanya Allah bukakan pintu untuk datang. Berapa banyak di antara mereka yang paham dengan cerita kita ini. Nah di antara yang paham pula berapa banyak orang yang akan mau mengamalkannya. Itu pula sangat sedikit. Makanya yang ini adalah orang-orang pilihan. Adalah orang-orang yang pilihan. Maka masa bersyukurlah kita kalau kita untuk ilmu, karena malaikat itu akan mengepakkan sayapnya. Ida amsyaita auda masyaita wa hitanil bahri tastaghfiru laka. Apabila kamu berjalan menuntut ilmu, maka ikan yang ada di lautan itu akan meminta dan mohon kepada Allah untuk pengampunan kamu. Masya Allah. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang dia berjalan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan mudahkan dia nantinya masuk ke dalam surga. Makanya coba lihat, saya punya syekh namanya Syekh Ahmad Damanhuri Al-Bantani Al-Makki, seorang Indonesia yang mengaji dulunya di Makkah, tapi dia tetap walau bagaimanapun mengaji juga dengan syekhnya Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Padahal Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki ini kalau tengok-tengok gayanya dia itu masih muridnya lagi. Karena Syekh Ahmad Damanhuri ini adalah berguru dengan ayahnya yaitu Syekh Alawi. Nah, tapi walaupun dalam keadaan dia cacat, dia sakit sehingga dia stroke, tidak mampu untuk berjalan, tetap dia ikut pengajian. Orang yang sakit, yang stroke ikut pengajian tidak pernah absen atau selalu datang senantiasa. Macam mana dengan kita yang sehat, kuping kita sehat, mata kita sehat, kaki kita sehat, semuanya sehat? Apakah kita ini lebih di bawah daripada dia? Karena ketika kita berada di majlis ilmu, kita itu berada di taman-taman surga, yang mana kadang-kadang hadis-hadis Nabi disebutkan, nama Allah disebutkan. Makanya berazamlah sampai mati kita semuanya dalam keadaan menuntut ilmu. Tidak ada waktu yang paling baik kecuali menuntut ilmu atau mengajar ilmu. Ya. Sebab itu orang-orang yang belajar ilmu ini adalah orang-orang yang kalau meninggal dunia Allah Subhanahu wa taala berikan dia syahid. Ya. Orang-orang yang ingin sampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berilmu ini adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk berdakwah dan berjuang. Tidak boleh kita berdakwah kecuali dengan ilmu. Paham? Jadi kalau kita ingin mendirikan agama Islam, mendirikan satu negara itu mesti dengan ilmu. Maka pahami, dalami dulu. Bagaimana derajat Rasulullah membuatkan ilmu pertama sekali kepada umatnya, para sahabatnya, sehingga sampai pada tahapnya. Itulah pentingnya ilmu. Kadang-kadang ini cobaan daripada Allah SWT. Syaitan mengganggu kita. Kita sibuk ingin perjuangan, tapi ilmu nggak ada apa gunanya. Ada sebagian orang punya hamasa, punya kekuatan hebat, keinginan yang kuat. Ini buat ini, tapi belajar nggak mau macam mana. Makanya perlu belajar ilmu betul-betul, pelajari ilmu fikih betul-betul, pelajari semuanya betul-betul, pelajari hadis. Ada saya jumpakan orang, kita mesti buatkan negara Islam begini begitu. Saya tanya kepada dia, kamu dah baca Sahih Bukhari belum? Belum. Macam mana nak buatkan agama Islam kalau kamu Sahih Bukhari pun belum baca? Kalau kau baca awal akhirnya kau akan paham Islam. Sekarang kau tak paham Islam, bagaimana kamu membuatkan sesuatu yang kau tak paham? Paham maksud saya? Itulah pentingnya ilmu. Dalam itu kadang-kadang kita tengok kesemangat kita bagus, semangat bagus, tapi juga bagus kita baca dulu awal. Sahih Bukhari baca dulu, Muslim baca dulu. Yang kata pula, jadi kapan Bu Anda bangunnya? Ini dia. Kalau kita tergesa-gesa, nggak akan apa. Al-ajalatu minas syaitan. Ajalah itu tergesa-gesa dari syaitan. Ada orang mengatakan al-ajalatu minas syaitan. Enggak, kata al-ajalatu minas sin. Al-ajalah minas sin. Al-ajalah artinya apa? Dua bahasa ajalah. Ajalah artinya kencang-kencang, buru-buru. Dan kedua al-ajalah artinya bersikal. Bersikal dibuat daripada mesin.
Ya, maka saya ingin targetkan kepada kamu semuanya menuntut ilmu dahulu. Menuntut ilmu, baru kalau sudah mampu kamu untuk ilmu silahkan. Tidak boleh orang memimpin kalau dia tak punya ilmu. Tak boleh orang berbuat sesuatu kalau dia tak akan punya ilmu. Makanya Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Perlu kamu ketahui, fa'lam itu kau tahu ilmu dahulu, baru la ilaha illallah. Ini namanya amali. Pertama menuntut ilmu, yang kedua amali dengan amali kauli la ilaha illallah. Wajib dulu kamu menuntut ilmu, betul-betul bagus-bagus, maka kamu amalkan. Wajib mengamalkannya. Jangan dan untuk ilmu udah tahu dia begini tak diamalkannya. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli shay'in anna al-hidayah allati hiya thamaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Perlu kamu ketahui bahwasanya sebelum tiap-tiap sesuatu itu bahwasanya hidayah itu adalah dianya adalah buah daripada ilmu. Hidayah buah daripada ilmu. Maknanya bagaimana pandangan kamu, fokus kamu kepada hidayah. Ketika kau dengarkan pengajian, nah kamu ketahui bahwasanya ini sholat sunnah, ini sholat fardu, maka kamu akan mengamalkannya. Nah pengamalan ini adalah namanya hidayah. Sholat, pengajian kitab, umpamanya kita baca Bulughul Maram atau kita bacakan Al-Adhkar, ya, atau kita baca kitab Al-Iqna. Di dalam situ ceritakan tentang sholat sunnah. Di antara sholat sunnah itu adalah sholat witir, sholat tahajud. Maka ketika kita membacanya dan kita dengarkan dari guru kita tentang kesunahannya, maka kita berusaha bagaimana kita mengamalkan sholat witirnya, sholat tahajudnya, begitu. Nah ini apabila kita amalkan, maka inilah hidayah. Dan inilah hidayah. Hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu amal itu penting sekali. Setelah kita mengetahui amal penting sekali. Al-ilmu bila amalin kasyadari bila tamarin. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Laha bidayatun, dan baginya itu punya apa? Bidayah. Permulaannya. Semua benda punya permulaan. Terus naik, ya, wa nihayah, pengakhiran. Kemudian wa zahirun, dan zahirnya ada, wa batinun, juga ada batinnya. Wala usula ila nihayatiha illa ba'da ahkami bidayatiha. Kamu tidak akan pernah sampai kepada pengakhirannya kalau kamu tidak menjalani daripada awalnya. Ketika kita mau naik ke atas tingkat yang atas, tidak akan mampu kita menjalani ilmu tersebut. Tidak akan mampu kita sampai pada benda tersebut kecuali dengan apa? Kecuali dengan menaiki tangga demi tangga, tangga demi tangga, sehingga kita sampai tingkat 1. Naik lagi tangga demi tangga, tangga demi tangga, naik tingkat 2. Begitulah keadaannya. Makanya menuntut ilmu, jadi alim, jadi faqih, jadi orang yang hebat dalam ilmu itu, dianya memiliki waktu yang sangat panjang. Bukan semudah itu. Kalau ada orang baru 3 tahun baca kitab tiba-tiba jadi faqih, jadi alim, itu sangat luar binasa. Orang itu perlu dipertanyakan. Ya, apakah benar ilmunya atau tidak? Jadi kemarin saya cakap-cakap sama ada syekh daripada Mesir, dia orang Libya. Katakan orang sekarang mengaji tak mengaji, belajar kepada mana daripada Bogor, jadi alim, insyaallah, masya Allah, jadi mujtahid. Jadi dia tidak menjalani tangga-tangga ilmu. Ya, kalau kita kata belajar hadis dari matan arba'in dulu, matan arba'in baru naik ke atas Ibnu Abi Jamrah. Ibnu Abi Jamrah langsung ke mana? Masuk ke Bulughul Maram. Bulughul Maram baru Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Jadi dia tangga-tangganya seperti itu. Fikihnya juga demikian. Dari matan takrib baru naik pada syarahnya, baru sampai ke tingkat-tingkat yang tinggi. Nah, sekarang ini orang kalau mengaji ini langsung pada apa? Majmu' Syarh Muhadzab.
Baru dia tahu tentang masalah hadis, dia langsung baca berita apa? Sahih Bukhari. Subhanallah. Sahih Bukhari. Ada kata dia tidak mengikuti sistem seperti itu. Saya kata iya. Apa boleh? Boleh saya kata. Kalau dia memang Superman. Kenapa Superman? Superman nggak perlu pakai tangga, terbang langsung ke atas. Hah? Betul tak? Tapi kita mengaji contohnya. Ada orang kata, saya ingin ngaji tasawuf. Jadi kira-kira boleh nggak saya ngajarkan saya kitab Ihya Ulumuddin? Allah, baru nak belajar bertindak-tindak langsung Ihya Ulumuddin. Inilah dulu kitab Bidayah wal Hidayah ini. Kitab Bidayah wal Hidayah adalah permulaan untuk mempelajari tasawuf. Paham? Masalah sekali. Kalau kita belajar itu tidak akan pakai tangga-tangga demi tangga, tidak akan boleh. Tidak akan sampai kamu kepada kehinggaannya. Wala azura ala batinha illa ba'da uqufi ala zahirnya. Dan kamu tidak akan masuk ke dalam batinnya, tidak akan dapat kamu dalam batinnya kecuali apabila kamu telah sampai kepada zahirnya. Wa ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Nah, saya sekarang ini akan menunjukkan kepada kamu permulaan hidayah. Mana permulaan hidayah? Liutujarriba biha nafsaka, supaya kamu coba untuk dirimu. Bukan hanya setakat kau tahu, tapi kau coba dulu. Dicoba baru tahu. Mayaduk yadri, sampai merasakan dia tahu. Jangan pernah kita kata orang itu alim dalam sesuatu kalau tak pernah dia rasakan. Dan apabila ada orang belum kawin, dia kata kawin itu sudah tahu. Ini pembohong. Bohong. Maka jangan tanya masalah kawin sama saya. Tapi saya bukan pakai minhaj Imam Nawawi ya. Imam Nawawi metodenya tak kawin. 45 tahun tak kawin dia. Saya ingin kawin insyaallah taala. Cuma jangan tanya masalah kawin. Syekh, sono ke kawin saya. Kalau saya kata sono, pembohong. Siapa saja yang tak pernah merasakannya tidak akan tahu dia bagaimana nikmatnya. Nah, seperti ini maknanya pengetahuan yang mesti dekat dengan dirasakan tak akan mampu terbilangkan. Nikmatkah? Mana nak katakannya? Walaupun kau katakan nikmat juga tidak akan mampu kau untuk mengatakan nikmat. Nah, wa tamtahina biha qalbaka, dan kau coba untuk hatimu. Fa in sadaqta qalbaka ilaiha, ya. Fa'in sadaqta qalbaka ilaiha ba'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan. Teruskan itu bagaimana? Ini masih 12, 13, 12 berapa? 21. Teruskan. Hah? Kau potong? Kan? Kartu merah kan? Oke. Wa tamtahina biha qalbaka, kita akan lanjutkan insyaallah nanti setelah jam berapa? Insyaallah jam 2. Jam tengah. Nah, sesuai dengan apa lah ya. Harap insyaallah ta'ala kita semuanya bersabar untuk mengaji dia. Dengan salah tinggal apa semuanya, minta maaf saya bersabar. Kena ini cobaan. Mengaji ini supaya jadi ingin alim, ingin mengamalkan ini semua cobaan. Jadi jangan tak letih duduk di semuanya begini-begini. Dia syaitan sudah punya macam-macam perangkap yang ada di belakang. Ada tutup sate. Kalau tutup sate itu dibuat di juga belakang tuh. Jadi kita tak boleh gini aja begini. Kita memang tak pernah merasakan mengaji dari pagi sampai ke malam. Pernah? Tak pernah kan? Kalau saya sama saya memang biasakan kamu, kalau ikut pengajian saya akan biasa kamu pagi sampai petang sampai malam. Memang saya dulu di Mesir pengajian saya pagi sampai ke malam, istirahat cuman tadi alhamdulillah kita istirahat tuh, ya kan? Ini tak sampai ke maghrib, sampai ke zuhur istirahat, makan, sholat, ngaji lagi. Ingin jadi alim. Saya ingin jadi alim nih. Oh, Masya Allah. Terus tuh macam apa pengajiannya? Iyalah pengajian seminggu sekali. Itu setengah jam. Subhanallah. Itu insyaAllah ta'ala dekat kiamat baru alim. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la.